Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Namun sebelum kita mendengarkan dan dibaca firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari kita minta petunjuk Tuhan di dalam doa bersama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu ini melalui online. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bagaimana saudara? Masih luar biasa dalam hidup saudara? Puji Tuhan kalau masih pada luar biasa dalam hidup saudara, dan kami juga merasa senang. Nah, malam hari ini kita akan belajar yaitu tulisan surat daripada Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kami mohon Pak Yanto untuk membacakannya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Dari bacaan firman Tuhan ini saya beri tema pada kesempatan malam hari ini yaitu mencintai Allah atau mencintai dunia. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 15 tadi dibaca, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah ini, kita dipertanyakan apakah kita itu mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini untuk bersama-sama supaya kita mengetahui apakah kita ini mengasihi dunia atau kita mengasihi Allah. Oleh sebab itu melalui tulisan Rasul Yohanes ini kita akan diingatkan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Tidak mungkin manusia bisa bersifat netral. Saya pikir benar bahwa manusia tidak mungkin bisa netral. Artinya begini, mengasihi Allah juga mengasihi dunia. Tidak, harus salah satu. Kalau mengasihi Allah ya mengasihi Allah, kalau mengasihi dunia ya mengasihi dunia. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya manusia itu abu-abu atau netral. Jadi ya mengasihi Allah juga mengasihi dunia. Tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Nah, mengasihi Allah sekaligus mengasihi dunia. Itulah sebabnya nas kita di atas yang dibaca tadi mengingatkan kita untuk tidak mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dunia di sini berbicara dengan moralitas, prinsip, nilai-nilai standar, filosofi dan pikiran yang bertentangan dengan Allah. Mengapa tidak boleh mengasihi dunia? Alasannya yang pertama, kasih akan Allah tidak ada dalam kita. Nah ini, jelas ayat 15 tadi dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini. Jadi kalau orang yang mengasihi dunia, kasih Allah itu tidak ada pada diri orang yang mengasihi dunia ini. Ini dipertegas firman Tuhan oleh Rasul Yohanes ini jelas. Kenapa Rasul Yohanes seperti ini? Karena pengalaman hidup daripada Rasul Yohanes ini memberikan suatu pembelajaran sehingga dia menulis suratnya ini disampaikan kepada jemaat di Asia Kecil pada saat itu supaya mereka sungguh-sungguh punya pilihan yang tepat, yaitu harus mengasihi Allah. Kalau kasih akan Allah tidak ada, maka kita akan berpisah dari Allah dan menjadi musuhnya. Status seperti ini hanya akan mendapatkan murka Allah. Itulah sebabnya betapa kita harus memiliki garis batas yang jelas dengan dunia dan berpihak kepada Allah. Nah ini, rupanya firman Tuhan ini mempertegas juga kepada kita supaya kita itu punya batas. Antara kasih dunia atau kasih Allah harus jelas. Sehingga kita boleh saya katakan tadi di depan tidak boleh abu-abu. Yang mengasihi Allah juga mengasihi dunia. Nah inilah yang ditekankan di dalam apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini dengan di dalam kuasa. Nah
Justru kalau kita sungguh berpihak pada Tuhan, sepatutnya kita memperlihatkan diri pada dunia dengan segala prinsipnya adalah sesuatu yang kita tidak pernah kenakan. Dikuasai oleh dunia, ada 3 hal yang akan mengendalikan hidup kita kalau kita mengasihi dunia ini. Ciri orang yang mengasihi dunia, kita akan dikendalikan 3 hal. Apa saja yang mengendalikan kita ini, bahwa kita ini orang yang boleh dikatakan orang yang mengasihi dunia. Yang pertama, hidup dalam daging. Nah, hidup dalam daging artinya di sini hidupnya itu hanya untuk memuaskan untuk dagingan kita. Jadi segala sesuatu itu hanya kepuasan untuk fisik kita, daging kita di dalam kehidupan kita supaya orang percaya. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang tidak bermoral, ambisius, egois, dan tidak mempedulikan Allah. Mereka menuntut kenikmatan dengan mengorbankan orang lain. Inilah ciri-ciri. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang yang cirinya model begini, ini orang yang mengasihi dunia, senang mengorbankan orang lain demi kenikmatannya diri sendiri. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, dikuasai oleh keinginan mata. Kalau pertama tadi dikuasai oleh daging, yang kedua dikuasai oleh keinginan mata. Orang yang percaya bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan uang dan berjiwa materialistis. Nah ini, jadi dia membanggakan. Uang merupakan satu hal yang memang benar. Uang bisa membeli apa aja yang ada di dunia ini. Sehingga dia berusaha bagaimana menghalalkan cara mendapatkan uang sebesar-besarnya supaya dia bisa menguasai dunia ini. Itu termasuk adalah keinginan mata. Maka itu orang yang dikuasai keinginan mata ini melihat segala sesuatu harus ada keberhasilannya, harus ada keuntungannya, harus ada efek apa yang digunakan, dampak di dalam kehidupannya, khususnya tentang hubungan dengan fisiknya atau dagingnya. Inilah yang keinginan yang kedua, yaitu keinginan mata. Ciri yang ketiga, hidup dalam keangkuhan. Nah ini, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengalami suatu keangkuhan hidup. Orang seperti ini adalah pembual yang menjadi dirinya lebih besar dari yang sebenarnya dan bersifat arogan. Coba kalau sekarang, orang tidak mau istilahnya mengalah, merendahkan diri, malah justru ingin menunjukkan merasa jagoan, merasa ini dan itu. Istilahnya dia ada keangkuhan hidup, ada kesombongan dalam hidup. Sebenarnya kecil tetapi dia merasa besar. Itulah gambaran sombong, keangkuhan itu. Sebenarnya dia tidak mampu tapi merasa mampu untuk melakukan itu. Itulah ciri-ciri orang yang menguasai dunia. Ada 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini menjadikan suatu filter di dalam kehidupan kita supaya hal ketiga ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak masuk kategori yaitu orang yang menguasai dunia. Jadi hidup yang seperti itu bukanlah ciri dari orang-orang yang mengasihi Allah, karena perlu ditinggalkan. Nah, hal yang seperti ini adalah tidak memiliki masa depan. Orang yang mencintai dunia akan lenyap. Saya kembali pada ayat yang ke-17 tadi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya ini. Jadi orang yang mengasihi dunia ini akan lenyap, jadi tidak ada nilai kekekalan. Hanya sementara udah di dunia saja, tetapi nanti tidak dibawa. Terus saya rasa saya sebagai hamba Tuhan mikir-mikir benar juga. Pernah saya mimpin penghiburan atau mimpin dalam pemakanan, orang yang dulu dalam hidupnya mengejar titel, mengejar belajar sekuat-kuatnya, mengejar ekonominya sekuat-kuatnya, setelah dipanggil oleh Tuhan udah habis semuanya, nggak ada, lenyap. Betul firman Tuhan ini dikatakan betul di dalam ayat 17 itu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap diselamati. Maka dari itu tidak memiliki masa depan kalau orang yang mengasihi dunia. Tetapi kalau orang yang mengasihi Allah memiliki masa depan. Mengapa alasannya mengasihi masa depan? Karena ada pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ditakdirkan untuk kekecewaan sebanyak apapun harta dan kekayaan yang ditawarkan dunia akan habis.
Dan seindah apapun kemilau dunia akan pudar, tetapi orang yang mengasihi Allah akan tinggal tetap. Itulah sebabnya jangan mengasihi dunia, tetapi kasihilah Allah, karena Dia adalah Tuhan yang membuat hidup kita menjadi berarti. Nah, yang menjadikan ciri-ciri kita tadi, orang yang mengasihi dunia sudah jelas. Cirinya adalah keinginan, dia dikuasai keinginan daging, dikuasai oleh keinginan mata, dan dikuasai oleh keangkuhan hidup. Kalau orang yang mengasihi Allah, cirinya adalah mau dia merendah hati, tidak kepengen dengan hal-hal dunia. Ya memang kita perlu dunia ini, tetapi dunia tidak mampu menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai dunia. Tapi zaman sekarang itu kebalik, dunia yang menguasai manusia, harusnya manusia yang menguasai dunia. Oleh sebab itu, mari kita mungkin dikatakan orang yang paling tidak beruntung di dunia karena tidak punya seperti mereka-mereka dan sebagainya. Bahkan kita dianggap orang yang mungkin rendah, tidak pintar dan sebagainya. Enggak masalah, tetapi yang penting pertahankanlah pengharapan saudara, iman saudara bersama dengan Tuhan. Itulah ciri daripada orang yang mengasihi Allah. Meskipun kita direndahkan, tetapi kita tetap berpegang bahwa kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan karena bersama dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu hari Kamis, bahwa kita belajar yaitu mencintai Allah atau mencintai dunia. Oleh sebab itu, mari kita melihat dalam diri kita, apakah kita masih dikuasai keinginan daging kita, apakah kita masih dikuasai oleh keinginan mata kita, apakah kita masih dikuasai oleh keangkuhan hidup kita, atau sebaliknya kita mengasihi Allah, yaitu kita tetap rendah hati, mengorbankan hidupnya untuk di dalam kekekalan kelak, sehingga ada nilai-nilai kekal di dalam hidup kita. Maka itu setiap berpikir, setiap bertindak, setiap beraksi, mari apakah itu ada nilai kekekalan atau tidak. Maka dari itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita masih bisa berbuat sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memang kelihatannya kita remeh, kelihatannya kita tidak terkenal, tetapi itu tidak menyebabkan kita tinggal kepada mengasihi Allah dalam dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami terus mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia ini, Tuhan. Oleh sebab Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih berkat-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati keluarga kami masing-masing, khususnya keluarga GKR dikasih karunia ini. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Kau jagai dari hal-hal yang tidak kami inginkan, khususnya virus yang sekarang sedang melanda. Tolong Tuhan Yesus Kau proteksi jauh-jauh dan Kau tinggalkan dari bumi, khususnya di Indonesia atau lingkungan keluarga GKR ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena ini semuanya adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya orang percaya, supaya kami tetap mengasihi Allah meskipun dunia yang seperti ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.